Lu benci dengan kerjaan lu pengen resign, lu pengen ganti kerja, cari yang baru. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum lu resign. Hal pertama yang perlu dipikirkan adalah alasan mau resign. Ya jelas banget ya ini. Ya perlu dipikirkan lah kenapa kita mau resign dari kerjaan kita yang udah kita punya sekarang ya. Nah kemarin gue sempat ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama ya orang-orang yang lebih tua dari gue lah ya. Kita berbincang tentang dunia pekerjaan sekarang dan tenaga kerja sekarang lah intinya. Dan kalau menurut orang-orang yang usianya sudah jauh lebih tua dari gue itu, sekarang ini sedang terjadi fenomena-fenomena di mana anak-anak muda ini mulai mempunyai mental-mental yang bisa dibilang lembek ya atau nggak kuat lah gitu istilahnya. Mereka ini cukup bingung gitu. Waktu itu nanya ke gue, kenapa sih kok anak-anak zaman sekarang kayaknya cepet banget pindah-pindah kerjaan gitu. Cepet banget cari kerjaan baru ya, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit komplain. Sedangkan kalau misalkan kita lihat faktanya, walaupun gue nggak punya datanya, tapi memang ini kebanyakan gue lihat di orang-orang yang sudah generasi-generasi sebelumnya ya, itu bisa kerja di perusahaan itu dalam jangka waktu yang sangat lama ya, bisa 10 tahun, belasan tahun, puluhan tahun, bahkan ada yang sampai dari bener-bener awal kerja sampai pensiun itu cuma di satu perusahaan doang ya. Dan itu salah satunya adalah pekerja gue di kampung halaman gue, salah seorang supir dari bener-bener pertama kerja sampai sekarang, bahkan ya udah usia pensiun udah lewat, masih bekerja di nenek dan kakek gue. Jadi ini gue pengen ngebahas sedikit tentang alasan-alasan kenapa pada umumnya orang-orang tuh pengen resign dan mana yang menurut gue adalah alasan yang oke, mana alasan yang tidak oke ya. Jadi yang pertama, alasan-alasan yang paling umum itu adalah lingkungan kerja yang toksik. Menurut gue, company culture yang toksik itu memang sebetulnya berbahaya dan tidak bagus, tidak baik untuk para pekerja. Itu yang pertama pengen gue terapkan dulu. Tetapi menurut gue pada saat generasi-generasi belakangan ini suka menyalahgunakan alasan-alasan itu ya. Biasanya baru masuk kerja 1 minggu 2 minggu ngerasa teman-temannya kok kayaknya nggak seru, atasannya kok kayaknya sombong dan segala macamnya. Itu langsung ngerasa wah kayaknya lingkungan kerja ini toksik nih. Atau gue juga sebenarnya bingung definisi toksik dari generasi-generasi sekarang tuh apa sih gitu ya. Apa hal-hal yang mereka lihat sebagai hal-hal yang toksik gitu. Karena menurut gue banyak hal-hal yang didefinisikan sebagai toksik itu sangat umum dan sangat wajar untuk terjadi di suatu pekerjaan gitu. Misalkan contoh, wah bos gua nih suruhnya ini, wah ini kan bukan job desk gua dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita kerja di suatu perusahaan, menurut gua sangat wajar untuk menerima job desk yang kadang-kadang memang keluar jalur gitu. Kadang-kadang tidak sesuai dengan job position kita. Ya tapi jangan keterusan dan yang penting jangan berlebihan keluar dari jalurnya gitu ya kan. Yang penting itu menurut gua. Tapi kalau misalkan bos kita tiba-tiba minta tolong kayak gini, tolong kayak gini, tolong kayak gitu, bukan langsung dinilai toksik, dilihat dulu alasannya kenapa. Menurut gua untuk menilai hal ini kita perlu waktu setidaknya 1-2 tahun dulu. Jadi kalau misalkan kalian merasa kayaknya lingkungan kerja di sini toksik, stay dulu 1-2 tahun, lihat dulu gimana nih 1-2 tahun, apakah kalian masih pengen keluar karena lingkungan kerja yang toksik atau enggak. Kalau sampai 1-2 tahun kalian masih memiliki keinginan yang sama, kalian masih merasa lingkungan kerja yang toksik, silahkan. Ya berarti mungkin memang company culture tersebut toksik. Yang kedua adalah mendapatkan pekerjaan baru ya. Ini ada oke, ada sisi nggak oke-nya juga nih ya. Yang oke adalah kalau misalkan ternyata kinerja kalian bagus ya kan, kalian udah 1-2 tahun di company itu, terus tiba-tiba company lain melihat potensi kalian dan sehingga menawarkan pekerjaan baru. Itu oke. Tapi yang gak oke seperti apa? Yang gak oke itu misalkan kita baru kerja 2 bulan, 3 bulan, tapi sembari nyari opportunity lain, apply ke tempat kerja lain. Nah menurut gue ini adalah satu kesalahan karena ini tidak menunjukkan satu karakteristik yang sangat dibutuhkan nih dalam perusahaan atau dalam bekerja atau dalam dunia kerja gitu ya. Yaitu adalah loyalitas. Ya ini adalah salah satu karakteristik yang menurut gue tadi kita bahas di awal, generasi-generasi sekarang itu sudah kekurangan sifat atau karakteristik loyalitas ini ya, sehingga kita selalu memikirkan wah pokoknya pengen yang lebih, pengen gaji yang lebih, pengen tunjangan yang lebih, pengen working culture yang lebih, pengen yang lebih dekat dari rumah, pengen yang lebih apa segala macam, sehingga kita terus-terusan mencari opportunity baru. Tapi sampai kapan kita mau cari opportunity baru? Sampai kapan kita mau berada di posisi yang sama? Karena nggak mungkin kita baru kerja 3 bulan, pindah kerjaan, naik jabatan. Nggak mungkin. 3 bulan pasti di posisi yang sama, kita pindah posisi yang sama, kita pindah lagi posisi yang sama. Karena biasanya di suatu company itu harus 6 bulan, 1 tahun, atau bahkan 2 tahun baru bisa mendapatkan
kenaikan jabatan. Nah, beberapa alasan lain yang menurut gue sangat oke untuk kita jadikan alasan sebagai resign adalah kalau misalkan kita terpaksa harus pindah domisili rumah ya kan, misalkan tempat tinggal gitu ya, orang tua kita pergi terus kita harus ikut orang tua kita, ya udah oke. Atau yang kedua adalah alasan kesehatan ya kan, kalau misalkan kita tempat kerjanya jauh ya, ini salah satu alasan yang nggak bisa kita pinggirkan lah, kita tidak bisa kita kesampingkan karena kesehatan itu jauh lebih penting daripada pekerjaan ya. Kalau misalkan tempat kerja kita jauh, ke sana tiap hari capek ya kan, mesti nerjang banjir ya kan, mesti lewatin sungai penuh dengan buaya gitu ya. Janganlah gitu, kita boleh resign dan cari tempat kerja yang mungkin lebih dekat dari rumah kita dan gak perlu melewati buaya. Yang kedua harus dipikirkan adalah alasan tidak mau resign. Ya, jadi kalau tadi kita pikirin alasan mau resign, kita harus seimbangi dengan alasan tidak mau resign. Karena kalau yang dipikirin cuma alasan mau resign, pasti kalian pengennya resign terus. Tapi kita perlu seimbangkan dengan alasan tidak mau resign. Cari plus minusnya apa kalau kita resign. Ternyata mungkin company culture-nya udah bagus, tapi ini jauh dari tempat tinggal. Atau misalkan bosnya baik, atau lingkungan kerjanya teman-temannya seru, tapi mungkin gajinya nggak kompetitif atau lain sebagainya. Jadi kita perlu pertimbangkan nih kedua hal. Yang mana alasan mau resign dan alasan tidak mau resign. Yang mana lebih kalian prioritaskan. Karena gue akan kasih tahu di sini secara jujur, secara 100% transparan, bahwa kalian tidak akan pernah bisa menemukan satu tempat kerja yang bisa menyediakan semuanya. Wah, company culture-nya bagus, gajinya bagus, tunjangan bagus, dekat dari rumah, banyak waktu istirahat, naik posisi terus setiap 3 bulan. Itu gak akan pernah ada. Kalian mau cari kemanapun, cari berapa puluh tahun pun, kalian gak akan pernah ketemu perusahaan yang bisa memenuhi semua kebutuhan kalian. Sehingga kalian perlu ngelis nih, yang mana kebutuhan-kebutuhan mana di dunia kerja yang kalian prioritaskan. Baru kalian timbang nih yang mana mau resign atau nggak mau resign ya. Hal ketiga yang perlu diperhatikan, yang perlu dipikirkan adalah kalian punya dana cadangan atau tidak ya kan. Karena kalau dengan kita resign ya kan, tujuan utama bekerja kan sebenarnya mendapatkan uang. Jadi kalau kita resign, kita perlu pikirin nih, kita punya nggak dana cadangan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari sampai kita bisa dapat kerjaan baru, setidaknya bisa menutupi 6 bulan dari biaya pengeluaran kita, biaya hidup kita sehari-hari. Ya, jadi kalau udah punya dana darurat ini, silahkan resign, cari pekerjaan baru. Atau opsi yang lain adalah kalian tetap bekerja di situ sembari cari kerjaan yang baru gitu. Ya, ini balik lagi ke tadi, kalau misalkan kalian udah stay di situ minimal 1-2 tahun, kalian udah ngerasain bener-bener pengen resign, baru sembari nyari pekerjaan yang lain gitu. Atau opsi lain juga adalah cari income tambahan. Kalian bisa mulai bisnis kecil-kecilan yang mungkin suatu saat mungkin bisnis kecil-kecilan ini bisa menjadi pekerjaan utama kalian, bahkan melebihi gaji kalian dari kantor kalian waktu itu. Opsi terakhir adalah ngomong ke atasan kalian terkait kendala-kendala kalian di tempat kerja. Misalkan kalian merasa bahwa company culture-nya agak sedikit toksik, atau teman-teman kalian atau atasan kalian, mungkin bisa coba komunikasikan terlebih dahulu ke mereka gitu. Karena mungkin bisa aja mereka nggak menyadari hal itu, atau mungkin gajinya kurang kompetitif. Ngomong ke atasan kalian, ya itu adalah opsi, itu opsi juga loh buat kalian supaya kalian nggak perlu resign, nggak perlu cari tempat kerja baru, tapi permasalahan kalian bisa terselesaikan. Hal terakhir yang harus diperhatikan adalah kenali dirimu sendiri dan kebutuhanmu. Kalian harus juga mempunyai self awareness. Misalkan kita pikir company culture-nya toxic, ternyata pas kita ngomong ke teman kita, lu jangan kayak gini dong, lu jangan suka ngambil kerjaan gua, atau lu suka melimpahkan kerjaan lu ke gua, padahal kan itu bukan job desk gua. Ternyata mereka nggak sadar selama ini mereka melakukan hal itu. Nah, kadang-kadang ada juga hal-hal yang secara tidak sadar kita lakukan yang membuat kita sendiri tidak betah untuk bekerja di tempat kerja kita sekarang. Contohnya, kita merasa stagnan, tidak berkembang dan lain sebagainya. Itu ada faktornya juga, mungkin aja, bisa aja kita memang malas, kita memang tidak suka untuk mempelajari hal baru ya. Ketika ada seminar yang disediakan oleh perusahaan, kita nggak pernah mau ikut karena kita males. Weekend mendingan gue pergi main sama teman-teman gue, mendingan gue pergi ke mall. Itu juga bisa mempengaruhi bahwa kalian tidak berkembang dan stagnan. Jadi bisa juga faktornya itu adalah dari diri kalian sendiri. Atau yang terakhir contohnya itu adalah ketika kalian mungkin punya jiwa kewirausahaan dan kalian pengen punya usaha sampingan. Berarti kalian membutuhkan perusahaan-perusahaan atau pekerjaan-pekerjaan yang mungkin jarang lembur atau jarang di luar jam kerja ya. Jadi masih ada waktu di luar jam kerja, pekerjaannya tidak terlalu berat pada saat jam kerja, jadi kalian pulang tuh masih punya tenaga untuk ngejalanin side bisnis kalian ya. Jadi itu semua tergantung dari diri kalian, maka sangat penting untuk mengenali diri kalian dan kebutuhan kalian tuh apa di dunia kerja ya. Jadi itu aja untuk video kali ini.
Kalau misalkan kalian merasa terbantu, jangan lupa share dan komen di bawah video apa yang pengen kalian tonton selanjutnya ya. Dan kalian komen di bawah juga bisa alasan apa nih menurut kalian, alasan-alasan yang tepat atau tidak tepat untuk resign ya dari pekerjaan kalian. Itu aja, thank you guys for watching, see you guys in the next video.